Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Belajar Bareng Ibu Guru. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang interpretasi peta. Pada segmen kedua ini kita akan membicarakan tentang bagaimana menentukan arah pada peta. Untuk menentukan arah pada peta, kita bisa menggunakan dua cara atau dua model. Yang pertama menggunakan model azimut, yaitu menentukan arah dari satu titik ke titik yang lain dalam satuan derajat sudut. Sudut yang diukur dari arah utara berputar searah jarum jam ke titik yang dimaksud. Contoh satu di sini kita lihat berapa besar sudut arah azimut dari titik A ke titik B. Karena yang ditanya adalah dari titik A ke titik B, maka kita berpatokan pada titik A. Kita buat garis bantu dari titik A ke utara, kemudian kita buat garis bantu dari A ke arah timur, karena titik B ini ada di arah timur. Kemudian kita tarik garis bantu dari A ke B. Selanjutnya kita ukur berapa besar sudut dari garis arah utara ke garis A dan B. Nah, setelah kita ukur ini bisa menggunakan garis busur derajat atau diperkirakan ini kalau tegak lurus atau sudut siku-siku 90 derajat, maka separuhnya kurang lebih adalah 45 derajat. Jadi azimut titik B dari titik A adalah 45 derajat. Contoh yang kedua, berapa besar sudut arah azimut dari titik B ke A? Pada soal ini dari titik B ke titik A. Maka kita buat garis bantu dari titik B menuju ke arah timur duluan juga boleh. Kemudian kita buat garis bantu dari B ke utara. Selanjutnya kita tarik garis dari B ke A. Setelah itu kita ukur berapa besar sudut dari garis B ke utara ke arah garis B ke titik A. Nah, ini di sini 90 derajat. Ini separuh dari 90 berarti 45, 90 ditambah 45 kurang lebih adalah 135 derajat. Berikutnya adalah menentukan arah pada peta dengan menggunakan model bearing. Untuk menentukan model bearing di sini adalah menentukan arah dari satu titik ke titik yang lain, juga menggunakan derajat sudut. Perbedaannya dengan azimut, jika azimut tadi hanya satu arah dari utara berputar searah jarum jam, sedangkan menggunakan model bearing mengukurnya sudut yang diukur dari utara berputar searah jarum jam atau berlawanan jarum jam ke titik yang dimaksud. Sebagai contoh di sini, contoh yang pertama, berapa besar sudut arah bearing dari titik A ke titik B dan dari titik A ke titik C. Jadi di sini kita mencari besaran sudut bearing dari titik A ke titik B dan dari titik A ke titik C. Ya. Kita buat dulu, kita cari arah bearing dari A ke B, maka kita tarik garis bantu dari A ke arah timur. Kemudian kita tarik garis bantu juga dari A ke arah utara. Kemudian kita tarik garis dari A ke B. Selanjutnya kita mengukur sudut arah utara ke arah timur, dari arah utara ke arah timur menuju garis B. Ya, kita hitung besaran sudutnya di sini kurang lebih adalah 45 derajat. Sedangkan untuk titik C kita hitung karena C ada di sisi barat, maka kita buat garis bantu dari A ini, ya. Kita buat dari A ke C, kemudian kita hitung berapa besar sudut dari utara ke C tapi menuju ke arah barat. Menuju ke arah barat. Di sini kita perkirakan besaran sudutnya adalah 60 derajat dari utara ke arah barat. Dengan demikian diperoleh titik
B, ini sudut bearingnya adalah dari utara 45 derajat ke arah timur, sedangkan titik C adalah dari utara 60 derajat ke arah barat. Nah, semoga dipahami. Jadi kita ulangi, jika sudut azimut atau arah berdasarkan azimut hanya satu arah dari utara berputar ke arah timur atau searah jarum jam. Sedangkan untuk model bearing bisa searah jarum jam, bisa berlawanan dengan arah jarum jam, tergantung di mana letak titik yang dicari besaran sudutnya. Contoh kedua untuk model bearing, berapa besar sudut arah bearing dari titik Y ke titik X, dari titik Y ke titik X. Maka kita membuat garis bantu dari Y ke arah barat karena X berada di sisi barat. Kemudian kita tarik garis bantu dari Y ke utara, kemudian kita hitung sudut dari utara ke arah titik X. Kita hitung berapa besaran sudutnya. Ya, ini diperkirakan 135 derajat. Jadi sudut bearing titik X dari Y adalah dari utara 135 derajat ke arah barat. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya kita akan bahas di segmen ketiga, yaitu tentang menentukan lokasi pada peta.